Oke, kita akan lanjut di bagian kedua. Di bagian kedua ini masih membicarakan mengenai orang pertama yang berpikir modern. 600 tahun sebelum Masehi, sebelum Isa masih turun, sebelum Isa masih lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir. Zamannya Musa. Tapi setelah Musa ini cerita tahun 600-an sebelum Masehi. Pada waktu itu ajaran Nabi Musa tidak sampai pada mereka. Walaupun Musa ada di Palestina, karena Musa pindahan dari Mesir ke Palestina, dari benua Afrika ke benua Asia, tapi ajaran Palestina ke Athena tidak sampai. Faktor apakah wahyu bisa tidak sampai ke Athena tersebut? Banyak hal. Sehingga pada zaman itu di Athena orang-orang masih mempercayai mitos. Mitos adalah sebuah kepercayaan massal, penyaksian-penyaksian massal tanpa adanya rasionalitas. Kalau kita melihat bahwa tukang sulap itu nyata, maka sulapnya dianggap mitos. Kalau kita tahu sulap itu bohong, hanya menggunakan trik, maka kita telah berpikir logis bahwa itu adalah ilusi. Orang yang berpikir rasionalis, dia tahu mana yang nyata, mana yang ilusi. Tapi kalau orang yang berpikir empiris, dia tidak tahu mana yang ilusi, mana yang nyata. Jadi yang ada secara empiris adalah yang terlihat, terdengar, terasa. Tapi kalau yang ada secara rasional adalah yang terukur secara logis. Kita akan lanjutkan. Pada waktu itu ajaran Nabi Musa tidak sampai pada mereka. Sebagai gantinya, mereka percaya pada mitos-mitos. Apa itu mitos? Di Jawa Barat pun banyak mitos. Dan mitos ini kebanyakan dialami oleh setiap orang. Setiap orang bermimpi yang sama. Dan ketika mereka terbangun, mereka pun menceritakan mimpi-mimpi mereka. Sehingga terjadilah mitos. Tatkala Socrates telah resmi dijatuhi hukuman mati, pernah setelah Thales 500 tahun kemudian, ada filsuf bernama Socrates. Pada zaman itu 500 tahun kemudian setelah Thales meninggal, masih mitosnya masih berkembang, masih populer. Ketika itu Socrates dihukum mati. Sebelum dihukum mati, lihat apa yang terjadi oleh pengadilan Athena. Eksekusinya diundur karena ada mitos yang mengatakan bahwa di Athena tidak boleh ada hukuman mati bila kapal pesiar Raja Romawi sedang berlayar. Jadi kalau ada yang sedang berlayar kapal Raja Romawi, maka tidak ada yang boleh melakukan hukuman mati. Apa hubungannya kematian dengan berlayar? Itulah yang terjadi pada mitos. Eksekusi harus menunggu kapal itu berlabuh. Kapal itu dimitoskan. Jadi eksekusinya harus ditunda sampai kapal itu berlabuh. Kalau sedang berlayar misalnya dari Athena ke Mesir, tunggu dulu sampai kapalnya sampai di Mesir, baru eksekusinya bisa dilanjutkan. Tahu dari mana kalau itu sampai di Mesir? Tahu dari surat, karena zaman dahulu surat sudah ada. Ada yang lebih canggih dari surat, yaitu telepati. Artinya mengasah kemampuan indera batin sehingga dapat berkomunikasi jarak jauh tanpa ruang, tanpa dibatasi ruang. Itu jalin aliran matriks telepati itu. Matriks itu adalah jaringan-jaringan ilahi yang tercipta sejak awal, dan jika kita tahu menggunakannya, maka kita tidak perlu yang namanya alat telekomunikasi. Kita yang diperlukan adalah jaringan otak yang kuat. Kita lanjutkan. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa bumi ini terletak di ujung tanduk kerbau besar. Bila binatang itu bergerak, maka bumi berguncang, saat itulah terjadi gempa. Manusia di bumi harus berteriak untuk menyatakan bahwa mereka masih hidup, lantas gempa itu berhenti. Ini juga contoh mitos. Perhatikan cerita ini. Mitos yang mengatakan bahwa bumi ini terletak di ujung tanduk kerbau besar. Jadi bumi itu bulat, masih bulat, berada di ujung tanduk
kerbau besar. Bila binatang itu bergerak, maka bumi berguncang. Jika kerbaunya bergerak, gini, maka bumi berguncang. Saat itulah terjadi gempa. Manusia di bumi harus berteriak untuk menyatakan bahwa mereka masih hidup, sehingga kerbaunya dapat mendengar dan terhenti. Ini seperti cerita di kartun Horton. Kartun Horton, Horton, seekor gajah yang menemukan sebuah dunia yang sangat kecil, sehingga gajah itu melindungi dunia yang kecil itu yang terdapat kehidupan. Tunggu dulu. Ya, sehingga gajah itu sehingga gajah itu me, sehingga gajah itu melindungi kehidupan yang ada padanya. Diambil di bunga yang kecil dan dia pun tidak ingin orang lain merusak bunga itu karena di dalam bunga itu terdapat kehidupan dunia seperti di dunianya Horton. Begitupun dengan tanduk kerbau. Jika terjadi gempa, maka yang harus dilakukan adalah kami masih hidup. Ini terjadi juga di Jawa Barat. Saat terjadi gempa, orang-orang Sunda berkata, "Ayah, ayah, ayah." Supaya apa? Supaya kerbaunya dapat menghentikan gerakan-gerakan tanduknya. Jauh kan dari Athena ke Jawa Barat, ke Sunda. Tapi mengapa mitos ini ada? Di Athena ada, di Jawa Barat ada. Kalau mitos itu hanya mitos, maka yang terjadi hanya di satu wilayah. Kalau terjadi di dua wilayah atau lebih, maka terdapat makna di dalamnya. Beberapa orang Yunani, nama orang yang tinggal di Athena ketika itu mulai berpikir kritis. Mereka mempertanyakan kebenaran mitos-mitos itu. Apakah benar kehidupan ini ada di atas tanduk kerbau? Mulai berpikir kritis. Mereka mencurigai kebenaran mitos tersebut. Apakah benar kematian itu berhubungan dengan eksekusi? Apakah benar berlayar itu harus ditahan eksekusi mati? Mereka mulai mempertanyakan beberapa hal yang tidak masuk akal. Mereka mencurigai kebenaran mitos tersebut. Kecurigaan pada mitos inilah yang merupakan salah satu penyebab timbulnya filsafat di Yunani. Filsafat muncul karena adanya mitos yang merugikan masyarakat. Saat ada mitos yang dapat menundukkan manusia, maka yang harus dilawan adalah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpikir rasional. Nah, beda lagi ketika mitos dapat melindungi masyarakat, maka mitos itu tidak usah diangkat. Lindungilah mitos itu sampai mereka sadar dengan sendirinya bahwa mitos itu masuk akal dan berguna untuk melindungi mereka. Janganlah mitos itu dibongkar sehingga terjadi kehancuran di suatu wilayah kampung itu. Jadi ada mitos yang harus dilindungi, yang tidak usah dibuka karena melahirkan keselamatan bagi masyarakat, dan ada mitos yang harus dibongkar, yaitu yang melahirkan penjajahan pada masyarakat dan keterpurukan pada kehidupan masyarakat. Jadi tujuan dari mitos itu adalah mensejahterakan. Kalau mitosnya mencelakakan, dibantai dengan rasionalisme. Kalau mitosnya menyelamatkan, maka dijelaskan secara pelan-pelan dan lindungi mitos itu sampai pada waktu yang ditentukan, yaitu waktu ketika mitos itu disalahgunakan. Selanjutnya adalah kita akan lanjutkan ke bagian yang ketiga. Ini adalah bagian yang kedua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bagian ketiga.